seserah. Begini Pak, saya ingin bertanya terkait bagaimana Bapak mengambil keputusan mungkin melalui wawancara Bapak. Apakah Bapak ada waktu kira-kira Bapak? Ada Bu, seserah, silakan Bu. Oke, alhamdulillah. Begini Pak, di guru penggerak ada yang namanya tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Dan di situ kami diberikan tugas untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Satunya kepala sekolah saya yaitu di PT SD Negeri 05 Sungai Sungkai, dan satu lagi saya memilih Bapak dari SD 08 Kurnia Mandiri Pak ya. Nah, begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral? Apa kira-kira Bapak? Ya, jadi untuk mengidentifikasi kasus tersebut tergolong delima etika atau bujukan moral. Jadi di sini saya memahami terlebih dahulu apa dilema etika itu, seperti itu situasi di mana kita harus memilih antara 2 atau lebih tindakan yang memiliki nilai moral atau etika yang saling bertentangan. Ya. Terus yang kedua, bujukan moral, yaitu merupakan situasi di mana saya dihadapkan pada tekanan atau dalam melakukan sesuatu yang keputusan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan atau nilai etika yang ada. Oh begitu ya Pak. Nah, juga menganalisa situasinya tersebut, jadi kita golongkan ke dilema etika atau bujukan moral itu. Oh begitu Pak. Jadi Bapak mengidentifikasinya itu dengan memetakan ya Pak, mana yang dilema etika dan juga mana yang bujukan moral ya Pak. Nah, kalau dilema etika, apakah Bapak pernah mendapatkan masalah yang berupa dilema etika Bapak? Ya, untuk pengalaman selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah beberapa kali sih, mulai dari kasus siswa, guru, dan juga kasus-kasus dengan masyarakat itu ada beberapa kejadian yang merupakan dilema etika. Sebagai contoh kemarin itu dalam rapat dewan guru tentang kenaikan kelas. Jadi ada beberapa guru tentang bagaimana dia mau menaikkan muridnya ke kelas yang lebih tinggi, sedangkan murid tersebut belum mampu pada jenjang yang lebih tinggi. Itu salah satu contohnya. Yang dilema etika tersebut berarti mungkin di sana antara kasihan dan keadilan ya Pak yang mungkin dilema etika yang Bapak temukan. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya ada 2 nilai universal yang saling bergesekan begitu Bapak. Bagaimana? Jadi untuk yang saya terapkan selama ini, yang pertama tentu kami selalu mengadakan kolaborasi atau rapat dengan guru di sekolah dan juga mengidentifikasi dilema etika tersebut atau bujukan moral tersebut yang terlibat dalam kepentingan yang ada, baik pihak siswa, guru, orang tua maupun pihak-pihak lain. Dan juga yang tidak kalah pentingnya mengumpulkan informasi tentang dilema etika tersebut. Berarti Bapak lebih ke, kalau untuk dilema etika mungkin Bapak lebih mencari bagaimana akarnya mungkin ya Bapak ya? Ya, nah, kolaborasi juga. Oke Bapak, berarti melalui kolaborasi selama ini ya Pak ya. Nah, dari kegiatan tersebut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema etika ini Bapak? Jadi selama yang telah saya jalani untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan dilema etika ini, yaitu pertama saya mengidentifikasi masalah utamanya. Apa masalah utamanya itu diidentifikasi secara rinci. Terus yang kedua mengadakan diskusi dengan majelis guru atau tenaga-tenaga pendidikan. Kalau tadi saya contohkan ada murid yang termasuk kasus dilema etika, itu saya akan menggali lebih dalam informasi dari wali kelas atau gurunya tersebut. Terus yang ketiga memanfaatkan berbagai sumber informasi. Ya bisa dari teman-temannya atau guru bidang studi. Kan kita kalau di SD kan ada guru kelas yang memegang beberapa mata pelajaran dan juga ada dibantu sama guru mata pelajaran yang
agama, olahraga, dan muatan lokal. Ya, itu mungkin yang telah saya lakukan selama ini. Oh, berarti Bapak lebih mengidentifikasi masalah, melakukan diskusi dan kolaborasi. Ya, memanfaatkan Bapak. semua lain. Oke, siap. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus D5 etika yang tadi yang Bapak contohkan tentang anak yang sebenarnya dia itu belum pantas di kelas yang lebih tinggi, tapi iya benar, dipaksakan, gitu kan, termasuk dilema etika kita sebagai pendidik itu kan. Iya benar Bapak. Jadi apa langkah-langkahnya atau hal-hal efektif yang menurut Bapak, wah ini efektif ini kalau kita laksanakan tentang dilema etika ini apa kira-kira Pak? Kalau yang telah saya terapkan itu menggunakan prinsip-prinsip etika yang jelas, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai panduan dalam mengevaluasi pilihan kita. Yang kedua, memahami siapa yang terpengaruh oleh keputusan dan bagaimana kepentingan mereka dapat terpenuhi. Tentu kita sebagai pendidik tentu secara umum harus berpihak kepada peserta didik atau murid kita. Yang ketiga, mengadakan diskusi dengan rekan kerja itu tetap dalam musyawarah tadi. Terus yang terakhir, menganalisis kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang akan kita ambil tadi. Ternyata banyak ya Pak pertimbangan atau Bapak mengatakan itu efektif, ternyata banyak ya Pak ya pertimbangan yang Bapak ambil itu berdasarkan yang terpenting itu tentang murid ya Pak, tentang keberpihakan kita kepada siapa murid. mengadakan diskusi juga intinya keputusan bersama lah intinya. Oh iya Pak, berarti kolaborasi ya Pak ya. Iya. Nah, hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bagi Bapak tentang dilema etika ini Pak? Ya sebenarnya sangat banyak sekali tantangan dalam hal kita mengambil keputusan ini, apalagi udah masalahnya dilema ya, atau dilema etika itu. Itu yang salah satu yang pertamanya itu kurangnya data. Jadi data kurang lengkap itu akan menyulitkan kita atau dalam hal untuk mengambil keputusan. Terus sikap ragu-ragu. Jadi setiap keputusan kalau memang udah deal itu keputusan kita bersama berdasarkan data-data yang kita kumpulkan. Itu udah juga merupakan tantangan. Jadi intinya saya jangan ragu-ragu lagi untuk pembelajaran. Yang ketiga adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Seperti contohnya misalnya murid itu dia punya keluarga, seperti gurunya kebenakannya itu kan termasuk pribadi itu. Jadi kita pisahkan pribadi dengan dinas. Terus adanya tekanan juga termasuk itu. Misalnya dia dari latar keluarganya bisa ada tekanan atau pihak-pihak yang kompeten di pendidikan kita. Dan juga terakhir dampak emosional kita pikirkan juga. Nanti seandainya anak ini kita keputusan demikian, bagaimana nanti dia ke depannya kan gimana? Oh iya. Berarti dari ini merupakan tantangan itu tentang kurangnya data, sikap ragu dan juga pro kontra ya Pak ya. Kemudian juga dalam itu tantangannya mungkin jika tantangan jangka panjang dan pendeknya ya Pak ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memang dijadwalkan begitu atau sifatnya situasional saja? Bagaimana Bapak? Ya, jadi untuk dilema etika yang istilahnya kalau kita kasih level yang istilahnya yang tidak terlalu berat kasusnya, itu biasanya kita selesaikan pada waktu itu secepatnya, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau memang kasusnya agak berat, melibatkan beberapa yang berkepentingan dari masyarakat banyak atau apa, itu memang kita akan menjadwalkan secara khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut atau untuk mengambil keputusan tentang dilema itu. Oh baik Pak. Jadi ini tergantung ya Pak, kalau seandainya situasional berarti ketika itu dilakukan. Kalau tidak terlalu krusial ya Pak. Kalau seandainya ini ibaratnya sudah menyangkut permasalahan ini sudah lebih kompleks, mungkin akan dijadwalkan ya Pak ya. Seperti demikian ya Pak. Nah kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya, intinya kalau untuk yang membantu dalam pengambilan keputusan di sekolah itu kita ada pengawas sekolah atau per kecamatan. Kalau ditempatkan kita ini ada 2 kemarin kan, sekarang tinggal 1 yaitu Pak Arman sebagai pengawas untuk berkoordinasi tentang
dilematika yang akan kita putuskan. Dan juga kita akan melibatkan komite sekolah, orang tua murid juga pihak lingkup instansi kita, guru-guru dan tenaga pendidikan yang lain. Tapi jika kasusnya memang lebih rumit atau ada unsur kriminalnya, itu mungkin kita akan melibatkan pihak yang berwajib dan juga dinas pendidikan terkait. Berarti stakeholder ya Pak, Ya. semua pihak yang